Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 16 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus bab 1 ayat 19 sampai dengan 27. Mazmur bab 15 ayat 2 sampai dengan 5, dan Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan masuk kampung. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam berita Injil kali ini terjadi penyembuhan di Betsaida. Orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon agar ia menjamahnya. Terdapat sesuatu yang tampak khas di balik kisah ini, bahwa Yesus membawa orang buta itu keluar kampung. Biasanya, Yesus melakukan penyembuhan atau pengusiran setan di depan mata banyak orang. Muncul pertanyaan, apakah karena Yesus tidak mau bahwa apa yang dibuatnya diketahui orang-orang kampung? Dan mengapa Yesus melarang orang itu masuk ke kampung? Ada dua hal yang menarik dalam peristiwa penyembuhan. Pertama, Yesus membawa orang buta itu keluar kampung sebagai simbol pembebasan manusia dari dosa struktural, yaitu pendewaan terhadap aturan yang memperbudak bahkan mengorbankan manusia. Kedua, larangan kepada si buta jangan masuk kampung. Kenapa? Di kampung orang hidup damai dan rukun, saling membantu dan menolong, memiliki rasa persaudaraan dan kekerabatan yang tinggi.
menghormati dan menghargai seorang akan yang lain, dan selalu bergotong royong. Jangan masuk kampung merupakan sebuah ajakan agar jangan kembali kepada struktur hidup masyarakat yang salah. Tinggalkan pola hidup yang salah, yakni kesombongan, kekerasan hati, kecemburuan, iri hati, dan dengki. Baharuilah dirimu sendiri, jadilah manusia baru yang setia kepada Kristus dan mencintai sesama manusia secara jujur dan benar, termasuk yang masih buta hati nuraninya. Hanya orang yang menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus dapat mengalami kesembuhan total. Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang bisa melihat. Tuhan mengajak kita agar mampu melihat kebaikan, melihat karya-karya Allah yang nampak dalam dirinya, agar kita juga mampu untuk berbuat sesuatu demi kemuliaan Tuhan dan sesama. Menyadari kebutaan hati kita, mari kita juga mencari Yesus dan memohon agar Ia sudi mencelikkan mata hati kita, menjernihkan nurani kita, sehingga kita lebih menyadari pentingnya iman, pentingnya pelayanan, dan pentingnya kekudusan diri. Saudara, hening dalam doa. Bukalah hati Anda terhadap jamahan Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang memelehkan Anda dari kebutaan mata batin. Nikmati penyembuhan yang terjadi dalam diri Anda. Dan ucapkanlah syukur atas pengalaman indah yang Anda alami bersama Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tahirkanlah aku dari kebutaan hati. Berilah aku terang agar dapat melihat dan mengalami kehadiran-Mu dalam diri sesama, serta berani menerima diri sendiri dan sesamaku dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.